Ada seorang yang bermimpi bertemu Rasulullah 3 kali ya, dari ustaz dari Libya itu. Bertemu Rasulullah dalam mimpinya, nak Nabi tahu ke Makkah, angkat tahu ke Makkah ye sanne kumuruntu beritahukan kepadanya bahwa dia adalah penduduk surga ya. 3 kali 3 malam berturut-turut bermimpi bertemu Rasulullah. Walhasil dia pergi Makkah umrah mencari orang itu dan berhasil menemukan orang itu. Aga na poro stasi waktu narunti tahu ya. Maka dia betul-betul di luar daripada bayangan saya. Ya orang anggap aku maka dia romatu tahu suruntu orang yang mutadayin. Malampi ni janggo na pusu ni kapalin rona tarus tuju. Ternyata orangnya sangat biasa-biasa. Penampilannya pun biasa-biasa. Tidak menunjukkan sedikit pun bahwa dia adalah seorang yang sangat mutadayin. Ya. Biasa-biasa ledang. Ya, Ri. Tanya apakah Anda Fulan bin Fulan? Maka saya adalah Fulan bin Fulan. Nah, ceritakan saya yang 3 malam bermimpi bertemu Rasulullah. Selalu Rasulullah berpesan kepada saya, maka disapa iye. Kudangi kusiruntuk kau maka danta min ahlil jannah, kaum penduduk surga. Apa amalan Anda? Kenapa Anda sangat istimewa? Sampai saya harus diutus oleh Rasulullah lewat mimpi untuk memberitahukan kepada Anda bahwa Anda penduduk surga itu. Maka dari saya ini hanyalah orang biasa-biasa saja. Ibadahku ke siatu biasa-biasa, ya. Angka dia ingat ada ibadat. Hanya ketika dia ingat-ingat ibadahnya Bapak-bapak sekalian, maka dia teringat dengan satu ibadah, maka dia tentu gairah. Dia sebalik bola aku mati, meninggalkan istri dan anak-anak yang masih kecil. Apa mulai mati balik bola aku, ya ku terima gajiku saya selalu bagi 2. 1/2 saya berikan kepada keluarga itu, biar mati kesilahkan yang meninggalkan anak-anak yatim. Dan 1/2-nya saya makan bersama keluarga saya. Dan sampai saat ini saya masih menjamin keluarga itu. Maka dari stasi wajin itu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya wisanna sanabita maga modeli nama tu. Tau terakhir masuk pole neraka si bawa tau terakhir tamu ila surga. Nabi Muhammad SAW ya romatu tau terakhir masuk pole neraka nasa nabita itu akan keluar dari neraka dengan merangkak. Kalau lo nasa nabita masuk pole neraka dengan kulit yang terbakar. Pas masuk pole neraka maka orang itu nasa nabita diambil oleh malaikat. Nampai pacuru kosi dia salo ya semaul haya. Sungai kehidupan. Jadi sungai ini antara neraka dan surga. Ipacuru nasa nabita korosalo ero gangkana sinin ero watakani nanang ero hancur ero disupi mamakanja nasa nabita. Pamakadapung Allah Subhanahu wa taala ya fulan ya abdi izhab wadkhulil jannata. Ataku jokon utama ila surga. Jadi ini nasa nabita orang yang terakhir keluar dari neraka. Akhirnya nasa nabita dia pun menuju surga. Sebelum sampai di surga dia berhayal. Kadang ngantinai penuh di surga. Buat apa lagi saya masuk ke dalam surga? Apa ya atau terakhir masuk poli neraka berarti atau terakhir tamu ila surga. Akhirnya nasa nabita dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia jadi tamu ila surga. Isupodangi pungantala mangkadai pung agapi patama ka suruga na yana to terakhir tama ilala suruga. Otomatis penuh ni suruga pun. Kada pungalatan izhab wa dakhulil jannah. Jokano tama nu ilala suruga. Nasa nabita berangkat kedua kalinya. Jokka si milolo suruga nasa nabita sebelum sampai surga dia berhayal lagi. Penuh ni je agapi patama ka. Dia kembali lagi nasa nabita. Ipung penuh ni pun. Nakada pong atala izhab adkhulil jannah. Jokkan tamu ila surga. Ketiga kalinya nasa nabita menuju surga, sebelum sampai surga dia berhayal lagi nasa nabita. Dia kembali lagi kepada Allah. Ipung penuh ni surga pun. Nakada pong atala ya abdi alla katarda dunya wa ma fiha wa asyratu amsalihha. Ataku kira-kira dia gemumelo dari kolekku asogirang
pada nare kumampunai lino lolongis dikali 10 kali lipat. Kaya ro ate ipong dito kay ta cule-culei ka. Wa antara rabbul alamin na idi itu puangi. Ni cawai pun Allah Ta'ala. Akhirnya ketika Rasulullah menyampaikan hadis ini, ni cawai Nabi tak sampaikan hadis saya. Ketika Abdullah bin Mas'ud menyampaikan hadis ini, Abdullah bin Mas'ud juga tertawa bapak-bapak misalnya. Tani Abdullah bin Mas'ud lagi micawa, nak ada Abdullah bin Mas'ud micawa itu Nabi tah. Waktu na poi hadis saya. Tani Nabi tah ya Rasulullah magi ta micawa ya Rasulullah kada Nabi tah micawa pun Allah Ta'ala. Waktu na makadero atero dito kata cule-cule ka pun. Jadi ini disebut dalam ilmu hadis namanya hadis musalsal namanya. Jadi magi-magi carana Nabi ta sampaikan hadis saya, maka turu carana sahabat sampaikan hadis saya. Ya. Maka tani tongka Nabi ta maka tani tongka tu ini sahabat sampaikan hadis saya. Yo ko micawi Nabi ta micawati sahabat. Yo ko pa macalai tapana Nabi ta sampaikan hadis saya. Baru satu sahabat sampaikan hadis saya dengan wajah yang seolah-olah kelihatannya marah. Disebut dengan hadis musalsal ya. Jadi termasuk hadis yang sangat. Jadi berdasarkan hadis ini nasa panitata, jumhur ulama mengatakan bapak-bapak dan sekalian bahwa kenikmatan yang ada di surga itu di surga yang paling bawah ya, dari 100 tingkat surga. Akan pernah mendengarkan hadis Rasulullah mengatakan innal jannata mi'atu darajati. Itu surga nasa Nabi ta 100 tingkat. Tasidi tingkat nasa Nabi ta ya. Pada palawangan na langi si bawah linoy. Jadi antara tingkat pertama dengan tingkat kedua itu pada palawangan na langi si bawah linoy. Jadi orang tingkat pertama ko natiro tingkat kedua seperti dia melihat bintang-bintang di atas langit bapak-bapak. Dan itu 100 tingkat. Jumhur ulama, mayoritas para ulama berdasarkan hadis ini mengatakan bahwa yaro kenikmatannya nalingi pun Allah Ta'ala tumunro ila surga pelimariawe. Itu seperti memiliki dunia serta isinya dikali 10 kali lipat. Jadi dari sebayangkan itulah surga paling bawah ya, dari 100 tingkat itu. Maga sogi na te kulino bapak-bapak misalnya dia pegaga mulai. Siaga mi terliudina sudah dikatakan terkaya di dunia. Bagaimana sekiranya dia memiliki dunia ini serta isi dikali lagi 10 kali lipat. Ini orang paling mariau Pak. Dia nagagayawanir. Begitu indahnya, begitu luar biasanya kenikmatan yang ada di dalam surga bapak-bapak. Hanya kita tidak bisa membayangkannya. Semua bayangan-bayangan kita tentang kenikmatan surga itu semuanya salah. Jauh lebih indah dari apa yang kita bayangkan bapak-bapak dan sekalian. Sinina si sallam alabikum ki hadir. Olehnya itu yang harus kita persiapkan ya, bagaimana menjadi penduduk surga itu. Rasulullah SAW banyak mengabarkan kepada kita hadis-hadis tentang ciri-ciri penduduk surga ya, yang mungkin masih ada di dunia ini. Dan insyaAllah kelak di hari kemudian dialah penduduk surga itu. Di antaranya hadis Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Kata Nabi Muhammad SAW, ahlul jannati kullu da'ifin mutadaifin. Ahlul jannati kullu da'ifin mutadaifin. Kata Nabi itu penduduk surga, maksudnya ciri-ciri penduduk surga ya, yang insyaallah akan masuk ke dalam surga. Kullu da'ifin mutadaifin. Saya membaca sarah hadis ini, apa yang dimaksud dengan kullu da'ifin mutadaifin? Kata pandita yang dimaksud dengan kullu da'ifin mutadaifin adalah rajulun yara nafsahu da'ifun wa yara an-nasu da'if. Ya. Adalah orang-orang yang selalu memandang dirinya hanyalah orang biasa-biasa saja. Dia sedikit pun tidak pernah merasa dirinya istimewa dibandingkan orang lain. Tidak pernah merasa dirinya lebih mulia, tidak pernah merasa dirinya lebih suci, tidak pernah merasa dirinya lebih hebat. Dia selalu memandang dirinya, hanyalah orang biasa-biasa. Walaupun mungkin pandangan orang-orang dia adalah orang yang luar biasa. Tapi dia selalu menganggap dirinya hanyalah orang yang biasa-biasa. Ya. Tidak pernah sedikit pun merasa istimewa dibandingkan orang lain. Ya, luar biasa. Sampai kata para ulama, karena saking tawadunya orang ini, sampai terkadang orang ini dianggap biasa-biasa oleh orang-orang. Ya, karena faktornya lekasi Mariawai.
Dia tidak pernah ingin menonjolkan terus dirinya. Ya, hanya terkadang dinilai oleh orang-orang bahwa orang itu adalah orang yang biasa-biasa. Makanya hati-hati juga dengan orang yang selalu ya terkadang dianggap biasa-biasa, Pak. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim itu. Ketua nasa Nabi takulinuye. Ya mananya di situ mengatakan. Kata nasa Nabi takulinuye. Itu ketika dia mendatangi suatu tempat kadang diusir oleh orang-orang. Biasa kasih suruh ngimade kau tahu ya. Karena dia makanya saking diremehkannya orang itu. Napa karyawan kasih tahu na pandangin ten tahu sampai dia seolah tidak dianggap oleh orang-orang Bapak-bapak. Padahal kata Rasulullah sallam, "La aqsamu 'ala Allah la barrah." Padahal orang itu nasa Nabi kalau dia mengangkat tangan kepada Allah atau dia bersumpah kepada atas sesuatu, maka saat itu juga Allah kabulkan sumpahnya. Maksudnya dia wali Allah, terkadang diremehkan oleh orang-orang. Jadi ini pelajaran sangat berharga kepada kita semua bahwa kita itu tidak boleh merendahkan. Dia nama dia ucapan tasik dia tahu Pak Ustaz ini. Jadi saya sangat suka sekali dengan perkataan seorang ulama besar dari Suriah itu yang ya rahimahullah taala. Syekh Ramadan Al-Buti dia selalu mengatakan bahwa jangan pernah merendahkan siapapun itu. Aja dia mencapai tahu. Walaupun menurutmu dia orangnya biasa-biasa, jangan menganggapnya dia biasa-biasa. Karena bisa saja menurutmu biasa-biasa tapi di mata Allah dia orang yang luar biasa. Ya. Karena jangan sampai dia itu memiliki di mata orang-orang dia biasa-biasa tapi dia sebenarnya memiliki ibadah yang selalu menghubungkan dia dengan Allah. Tidak ada yang tahu ibadahnya kecuali Allah. Sehingga orang itu istimewa. Kan banyak orang seperti itu, Pak. Kelihatannya dia biasa-biasa saja. Mungkin penampilannya biasa-biasa. Tapi orang itu sangat istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia ternyata memiliki ibadah yang terus-menerus dia lakukan, yang selalu menghubungkan dia dengan Allah. Tidak ada yang mengetahui ibadah itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu terkadang itu ya. Makanya sering sekali saya sampaikan kisah nyata ini ya. Ada seorang yang bermimpi bertemu Rasulullah 3 kali ya, dari ustaz dari Libya itu. Bertemu Rasulullah dalam mimpinya nak Nabi tahu ke Makkah, angkat tahu ke Makkah ye sanne kumuruntu beritahukan kepadanya bahwa dia adalah penduduk surga ya. 3 kali 3 malam berturut-turut bermimpi bertemu Rasulullah. Walhasil dia pergi Makkah umrah mencari orang itu dan berhasil menemukan orang itu. Aga na poro stasi waktu na naruntir tahu ya. Maka dia betul-betul di luar daripada bayangan saya. Ya orang gapaku maka dia romatu tahu resu runtu orang yang mutadayin. Malampi ni janggo na pusu ni kapalin rona tarus tuju. Ternyata orangnya sangat biasa-biasa. Penampilannya pun biasa-biasa. Tidak menunjukkan sedikit pun bahwa dia adalah seorang yang sangat mutadayin. Ya. Biasa-biasa ledang. Ya, Ri. Tanya apakah Anda Fulan bin Fulan? Maka saya lah Fulan bin Fulan. Nah, ceritakan ini saya 3 malam bermimpi bertemu Rasulullah. Selalu Rasulullah berpesan kepada saya maka disapa iye. Kudangi ku siruntu kau maka danta min ahlil jannah kaum penduduk surga. Apa amalan Anda? Kenapa Anda sangat istimewa? Sampai saya harus diutus oleh Rasulullah lewat mimpi untuk memberitahukan kepada Anda bahwa Anda penduduk surga itu. Maka dari saya ini hanyalah orang biasa-biasa saja. Ibadah aku ke siatu biasa-biasa, ya. Angka dia ingat ada ibadat. Hanya ketika dia ingat-ingat ibadahnya Bapak-bapak sekalian, maka dia teringat dengan satu ibadah, maka dia tentu gair. Dia sebalik bola aku mati, meninggalkan istri dan anak-anak yang masih kecil. Apa mulai mati balik bola aku, ya ku terima gajiku saya selalu bagi 2. 1/2 saya berikan kepada keluarga itu, firmati kesilahkan yang meninggalkan anak-anak yatim. Dan 1/2-nya saya makan bersama keluarga saya. Dan sampai saat ini saya masih menjamin keluarga itu. Maka dari stasi wajin itu. Inilah yang dimaksud nasihat Syekh Ramadan Al-Buti itu. Dia dipandangin tentang icapa tasih dia tahu diremehkan itu. Karena bisa saja menurut Anda dia itu orangnya biasa-biasa tapi di mata Allah dia luar biasa. Karena dia punya amal ibadah yang senantiasa menghubungkan dia dengan Allah. Dan terkadang ibadah itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Ya. Ini pelajaran yang sangat berharga bahwa kita tidak boleh meremehkan dan merendahkan orang-orang. Dan jadilah terus orang-orang yang senantiasa merasa biasa-biasa. Ya.
Eh, biasa kayak makan aja seandainya irule boleh sipa ya pak. Angka dia seling itu bisa biasa miais. Insya Allah hidup kita itu luar biasa pak. Nah seninnya itu masalah kadang muncul itu gara-gara kita selalu merasa istimewa. Cede tersinggung sikit, cede majasi nyawanta, cede mesiki mesi salah-salah tahu Itu gara-gara ada kesombongan sebenarnya dalam hati kita. Deni sengkapa maka dia yanu. Deni sengkapa maka dia anak ya yanu. Deni sengkapa maka dia matandri jabataku. Deni sengkapa maka dia matandri sekolahku. Kesombongan itulah yang selalu merasa kita istimewa dibandingkan orang lain. Hanya tak cede bicara letu kiki majasi nyawata. Cede bicara letu kiki tersinggung sikit. Cede bicara letu kiki tapi mesiki mesi salah-salah tahu. Makanya jadilah selalu orang yang senantiasa merasa biasa-biasa. Walaupun mungkin di mata orang Anda orang luar biasa. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Pak. Orang yang sangat mulia yang pernah menginjakkan kaki di dunia ini. Bahkan ulama mengatakan, makhluk yang paling mulia adalah Rasulullah. Mengalahkan mulianya neraka, mengalahkan mulianya surga, bahkan mengalahkan mulianya arsy Allah Subhanahu wa taala. Itu perkataan Syekh Ali Jum'ah rahimahullah taala, seorang ulama besar di Mesir. Bahwa makhluk yang paling mulia yang diciptakan adalah Rasulullah. Mengalahkan mulianya arsy, neraka, surga dan sebagainya. Tapi Rasulullah itu sedikit pun tidak pernah merasa istimewa dibandingkan orang lain. Dia adalah orang yang pantas sekali untuk diistimewakan. Makanya dalam satu perjalanan bapak-bapak sekalian, ya, maka dia sahabat ya Rasulullah maku tu magire untah, tumandre untah. Jadi Nabi tabah, maka dia Rasulullah tanisat toko gere namu. Maka dia sahabat si dia Rasulullah itu si kolope namu tanisat ta. Maka dia sahabat si dia itu si kona sunnah tanisat ya Rasulullah. Maka Nabi itu si kajun tanisat semua. Ya kalau sapa aja. Maka dia sahabatnya dia Rasulullah. Sudah bawa nih. Mana supitanre. Jadi mana pemurus ini? Maka Nabi Muhammad SAW, saya tahu kamu mampu melakukan itu. Maka Nabi Ilam ketahuilah wahai sahabat. Inna Allah yakrahu ayyura rajulan mutamayyisan baina ashabi. Ini luar biasa kata-katanya. Maka Nabi sahabat pisang. Yaitu pun Allah Ta'ala. Dia napuji mita si dia tahu. Yang selalu merasa istimewa dibandingkan teman-temannya atau sahabat-sahabatnya yang lain. Jadi Nabi itu malah aja Pak. Ada yang kasih mesangnya juga. Untuk dipakai manasu Bapak Ustaz. Padahal dia adalah orang yang paling mulia Pak. Tapi sedikit pun merasa istimewa itu tidak pernah. Makanya ketika ada seorang laki-laki berbicara di depan Rasulullah dan dia bicara sebagai Nabi tanah perokok-rokok itu jadi dia tundukkan dirinya. Karena dia memuliakan dan wajar memang Rasul dimuliakan. Maka Nabi Muhammad SAW hawin alaika. Santai muka je. Ajamu je maka betul bicara si bayi. Ana lastu bimalik. Saya ini bukanlah seorang raja, tenang aja tiar raja. Inna ma'ana ibnu min imra'atin ta'kulul kadid. Saya ini hanyalah seorang anak dari wanita yang suka makan roti kering. Maksudnya orang teman aku tu biasa-biasa mi. Jangan pekerja dah kawan kata. Padahal sahabat itu wajar kalau dia mengistimewakan Rasul. Tapi Rasulullah senantiasa memandang dirinya tidak pernah sedikit pun merasa istimewa. Dan inilah yang dimaksud nasab itu. Bahwa ahlul jannati kullu da'ifin mutadhaifin. Penduduk surga itu nasa Nabi adalah kullu da'ifin mutadhaif. Jadi para ulama hadis mengatakan yang dimaksud kullu da'ifin mutadhaif adalah rajulun yara nafsahu dha'ifun wa yara an-nasu dha'if. Orang-orang yang selalu memandang dirinya hanyalah orang yang biasa-biasa saja. Sedikit pun merasa istimewa tidak ada di dalam hatinya. Merasa mulia sedikit pun tidak ada dalam hatinya. Mudah-mudahan kita bisa memiliki akhlak seperti ini.